Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S030 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikin bihi makanan 'aliyya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Dewan Hakim nan arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Arnold Toynbee, seorang sejarawan terkemuka asal Inggris, dalam sebuah bukunya yang berjudul Studi History telah melakukan sebuah identifikasi terhadap faktor kebangkitan dan kejatuhan sekitar 20 peradaban bangsa di dunia. Dahsyatnya hadirin, dari setiap kasus yang diidentifikasi, Toynbee akhirnya menemukan adanya korelasi yang kuat, erat dan juga mengikat antara disintegrasi peradaban dengan melemahnya visi spiritual peradaban. Singkat kata hadirin, bangunan sebuah negara dan peradaban tanpa dilandasi transendental spiritual laksana bangunan istana pasir yang mudah hancur dan terhulu lantakan. Ungkapan Toynbee ini mengisyaratkan bahwasanya ada keterkaitan yang kuat antara spiritualitas dengan kemajuan dan perkembangan sebuah bangsa. Spiritualitas mampu membawa bangsa Indonesia menuju lebih cerah, terarah, gairah dalam perjalanan, tangguh, thayyibah dan penuh berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun sayang hadirin, meskipun negara kesatuan Republik Indonesia sudah didaulat sebagai negara yang paling religius di dunia menurut Pew Research Center, namun Indonesia justru berada pada urutan ke-52 negara yang paling spiritual menurut Global Spirituality Index. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas spirituality, insight dan religion freedom. Harapan ini laksana fata morgana di tengah hamparan gurun Sahara negara kesatuan Republik Indonesia yang falsafahnya Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Mayoritas warga negaranya memeluk Islam sebagai sebuah agama, bahkan menjadi pemeluk agama Islam terbesar di dunia, belum mampu memimpin dunia. Bukankah ekonomi negara kita saat ini sedang lemah? Bukankah kemiskinan dan ketimpangan di negara kita semakin parah? Dan bukankah persatuan dan kesatuan kita semakin terpecah belah? Setelah kami berkontemplasi dengan perspektif hati yang nurani, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syaraan Al-Quran yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penebar Sayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam ilmu ma'ani, ayat ini menggunakan gaya bahasa taraji, yakni sebuah gaya bahasa yang mengibaratkan sebuah harapan yang harus kita raih dan memungkinkan untuk mendapatkannya. Ayat ini sekaligus menjadi landasan etis teologis yang memposisikan iman dan takwa sebagai kunci kemajuan peradaban sebuah bangsa. Melalui ayat ini, Allah menjelaskan bahawa seandainya penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka niscaya Allah akan menghadirkan keberkahan, yakni apa yang mereka butuhkan tanpa sedikit pun rasa kesulitan, kesusahan dan juga kelelahan. Adapun orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mereka akan diuji dengan kesusahan sebagai peringatan dan akan diuji dengan kemudahan sebagai istidraj dan tipuan. Demikian penafsiran Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, juz 9 halaman 337. Dari sini bisa kita pahami bahawa sebuah peradaban negara yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai agama dan spiritual hanya akan menjadi bangsa yang lemah. Semua peradaban dan kemajuan mereka dapatkan hanyalah tipu daya dan semu belaka. Sebaliknya, sebuah negara yang didasari oleh iman dan takwa akan menjadi bangsa yang tangguh dan meraih kebahagiaan yang utuh.
Sayyid Qutbi dalam tafsirnya fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa ketangguhan Rasulullah dan para sahabatnya digunakan dalam menyebarkan agama Islam ke penjuru dunia. Bekal mereka adalah iman, perbendaharaan mereka juga adalah iman, sedangkan sandaran mereka adalah Allah. Semua bekal selain iman pasti habis, semua perbendaharaan selain iman pasti habis, sedangkan sandaran selain Allah pasti roboh. Hadirin rahimakumullah, jangan biarkan kita menjadi pribadi yang solih secara ritual namun kurang dalam kesolihan sosial. Jangan biarkan bangsa kita menjadi bangsa yang hanya cerdas intelektual namun lemah dalam kecerdasan spiritual. Dalam hal ini, Karen Armstrong dalam bukunya The Great Transformation pada tahun 2006 menekankan penting bagi kita agar tidak hanya berhenti pada apa yang kita percaya, namun juga manifestasi dengan kehidupan yang nyata. Jangan biarkan modus beragama berhenti sebagai pemujaan eksterioritas formalisme saja, tanpa sanggup menggali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas. Dalam panggung sejarah, kita bisa menyaksikan bagaimana ketangguhan Rasulullah dan para sahabatnya dalam melakukan perjalanan hijrah di kota Madinah. Kala itu Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur dan hampir tertangkap. Abu Bakar merasa khawatir dan sedih, namun karena ketangguhan spiritualitas yang mereka miliki mampu membangkitkan semangat dan optimisme yang tinggi. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Hadirin rahimakumullah, disinilah urgensi peningkatan spiritualitas dalam menghadapi era modernitas untuk menuju kehidupan yang berkualitas. Sebab spiritualitas dalam diri membuat kita bertanya mengapa kita melakukan sesuatu, dan membuat kita bertanya bagaimana menjadikannya lebih baik. Spirituality in human beings make us ask why we are doing what we are doing, and make us seek some fundamentally the better way of doing it. Demikian ungkapan Danang Soar dan Marshall dalam bukunya Spiritual Capital. Timbul pertanyaan, bagaimanakah langkah untuk meningkatkan spiritualitas dalam diri kita? Profesor Dr. Yusuf Kordowi menjelaskan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperkokoh spiritualitas, yakni tatwirul qalbi dan juga tazkiyatun nafsi, atau dalam ilmu tasawuf disebut dengan tahalli, yakni sebuah proses yang mensucikan hati sebagai pusat kesadaran dari noda dan dosa. Melalui proses inilah kemenangan bisa kita raih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 11. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung
orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Surah Asy-Syams memiliki banyak sekali keindahan bahasa. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan bahwa secara balaghah ayat ini menggunakan gaya bahasa tibaq yang artinya kesesuaian antara dua kata atau lebih, sekaligus menggunakan gaya bahasa perbandingan yang sangat lembut antara matahari dan bulan, siang dan malam, ketakwaan dan kedurhakaan, serta kekotoran dan kesucian. Kebahagiaan ini mencakup dua dimensi, yakni dimensi dunia dan juga akhirat. Konsep kebahagiaan inilah yang Al-Quran rumuskan secara kafah, yang tak terbatas pada nilai materialisme saja dalam menghadapi era modern yang selalu memandang kebahagiaan serta harga diri manusia yang terletak pada kesempurnaan fisik dan lahiriah saja. Sungguh, proses tazkiyah adalah proses sungguh-sungguhnya manusia dalam menjaga matahari kalbunya agar tidak mengalami gerhana, begitu pula dengan bulannya agar tidak mengalami hal yang sama. Ia harus menjaga siangnya agar tidak keruh dan malamnya tidak kesinambungan. Untuk meraih hal-hal tersebut diperlukan adanya perhatian pada nilai-nilai spiritualitas yang serupa dengan nilai material yang mana Allah bersumpah atasnya. Matahari adalah simbol tuntunan kenabian yang cahayanya terang benderang, siang adalah pengetahuan yang suci, serta malam adalah kelalaian karena lalai dari tuntunan ilahi. Demikian ungkapan Al-Biqai sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisyiab dalam tafsir Al-Misbah halaman 348. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tadi dapatlah diambil kesimpulan bahwa untuk meraih Indonesia tangguh dan kesuksesan sejati diperlukan adanya peningkatan kualitas spiritual dengan mengokohkan nilai iman dan takwa sebagai proses menuju tazkiyah. Tak ada cara lain selain menghadapkan muka kita pada agama Islam sebagaimana fitrahnya kita sebagai manusia dan juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup syaraan ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan, untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.